Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Akpin Ramadan, selaku dosen Rumpun Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak Rohmat Wahyudi, selaku Ketua Kompetensi Keahlian DPIB SMKN 1 Cikarang Barat. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMKN 1 Cikarang Barat, dengan materi pengenalan software Alplan dan praktik dasar-dasar AutoCAD, serta siswa dan siswi SMKN 1 Cikarang Barat yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ardini Ayuning Tias dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya selaku MC sekaligus moderator dengan dibantu dengan teman saya yang bernama Dava Aulia dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Selanjutnya, ada penyampaian materi dari narasumber. Oke, baik Pak Rohmat, izin saya share screen kemudian memberikan pengantar pada materi hari ini. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sudah 16 pertemuan kita bicara mengenai Building Information Modeling. Kalau beberapa minggu yang lalu kalian sudah diajarkan mengenai BIM Arsitek, kemudian 8 pertemuan yang lalu mengenai BIM Struktur, kemudian hari ini kita bicara mengenai BIM Geometri Jalan. Begitu ya. BIM Geometri Jalan, Building Information Modeling. Tadi di awal saya tanyakan, siapa yang bangga menjadi siswa di PIB? Begitu. Kalau saya flashback ke belakang, kalau saya masih sekolah dulu, ya, dan tahu ada DPIB, ada tahu teknik gambar bangunan, tentu saya ingin memilih kompetensi keahlian itu. Kenapa? Karena peluang kompetensi keahlian DPIB di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan. Nanti kita lihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Begitu ya. Selain itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari namanya sendiri, nama kompetensi keahlian kita ya DPIB. Desain, pemodelan, informasi, dan bangunan. Kalau kita lihat, kepanjangan dari DPIB merupakan satu pengertian atau satu translasi dari Building Information Modeling, ya enggak? Ini model ya. Model nih. Pemodelan kan? Information ya, informasi. Building ya, bangunan. Ditambahkan D-nya aja. Desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Meskipun pada kurikulum mungkin belum bicara mengenai beberapa software BIM, tapi sebenarnya pemerintah ingin adik-adik sekalian sejak dini, sejak kelas 10, kelas 11, kelas 12, sudah mulai mengenal apa itu Building Information Modeling. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita bicara mengenai BIM geometrik jalan? Saya ini sebagai pengantar saja, mungkin hanya 15 menit, setelah itu nanti secara teknis disampaikan oleh Bang Oki. Ini daftar 25 proyek infrastruktur pemerintah tahun 2021. Ya, bayangkan adik-adik sekalian, ketika nanti kalian lulus, ya, pastikan ini proyek belum selesai. Banyak ya proyeknya. Saat ini 2021 kalian kelas 11, kemudian 2022 kelas 12, 2023 kan lulus gitu. Boleh nggak lulusan SMK langsung kerja? Ya tentu boleh, bahkan itu yang diharapkan. Boleh nggak ke perguruan tinggi? Ya itu juga bagus begitu ya. Nah, bagi adik-adik yang nanti 2023 memutuskan, oh saya setelah lulus sekolah ini saya sanggup untuk bekerja. Nah, lihat peluangnya sangat banyak sekali. Khususnya ini infrastruktur jalan saja ya, belum termasuk bangunan, belum termasuk infrastruktur yang lain. Begitu. Kemudian yang ketiga, nih alasan kenapa kita belajar BIM ya. Alasan yang ketiga khususnya jalan. Kalau kita lihat di luaran sana, pelatihan mengenai operasional software-software BIM itu sangat banyak.
Tapi apa? Pertama, kelemahannya, ya tentu harus ada biaya yang ditanggung. Dan ini yang paling murah ya, 500.000. Di luar sana satu pertemuan bisa 500 sampai 2 juta. Begitu. Sedangkan hari ini kita dari bulan Februari sampai nanti awal April nanti kita membahas yang kaitannya dengan BIM. Nah, ini satu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Bahkan ini hanya 4 pertemuan, 2,5 jam, harganya sampai 500.000. Kita setiap hari 1,5 jam ya, 1 jam belajar sampai 40 pertemuan, dan mudah-mudahan nanti rekamannya dilihat lagi, dan ketika nanti laptopnya atau sarana prasarananya sudah mendukung, bisa dipelajari kembali. Adik-adik sekalian, kompetensi mengenai BIM ini memang sebenarnya sedang dibahas oleh Kementerian PU. Jadi nanti paling tidak ada beberapa tingkatan berkaitan dengan kompetensi BIM ini atau ahli yang menguasai BIM. BIM nanti sebagai pelengkap, dimulai dari level yang pertama, ini masih tahap tataran rancangan karena di beberapa grup juga asosiasi BIM, kemudian beberapa kementerian juga masih dalam tahap diskusi, tapi yang saya simpulkan dari beberapa diskusi, yang pertama, level yang pertama adalah BIM modeler. BIM modeler inilah yang bisa diambil peluangnya oleh kita, lulusan SMK, karena di sini nanti, ya ini meskipun belum diresmikan ya, paling tidak ini minimal lulusan SMK. SMK mana yang bisa? Ya bukan SMK Tata Boga, SMK Mesin, bukan. Tapi SMK Bangunan, SMK DPIB, BIM modeler. Ya, dengan pengalaman, apalagi kalau mulai kelas 11 ini sudah punya pengalaman, laptopnya sudah bisa diinstal, beberapa software ya, ini akan menambah CV kalian ketika lulus nanti, sebagai seorang BIM modeler. Tentu nanti, karena ini masih jarang dikuasai oleh lulusan DPIB di sekolah lain, kalian akan mendapatkan kelebihan yang kompetensi yang lebih, begitu. Kemudian nanti masuk ke level-level berikutnya sesuai dengan tingkat pendidikannya, ya. Nanti ada BIM engineer, BIM koordinator, sampai BIM manager, begitu ya, adik-adik sekalian. Jadi di sini turunannya adalah BIM engineer dengan pengalaman di atas 2 tahun dan minimal D3, seorang bisa menjadi seorang BIM engineer. Kemudian menjadi BIM koordinator yang mengkoordinasikannya, kemudian baru menjadi BIM manager. Begitu. Nah, lagi-lagi level pertama adalah level SMK. Dan di sini siswa DPIB berpeluang besar untuk menjadi seorang BIM modeler. Sebelumnya mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Bu Erna, saya tidak banyak membahas lagi, ini pengertian tentang BIM, dan kalian selama 16 atau beberapa pertemuan ini sudah melihat apa perbedaan BIM dengan misalkan dengan penggunaan CAD yang biasa. Ya, di sini didefinisikan bahwa BIM adalah representasi digital dari karakter fisik, bahwa apa yang kita modelkan nanti bukan sekedar model 3D atau model detail struktur misalkan, tapi semua yang kita modelkan harus ada informasi yang bisa kita pahami. Saya mau masuk ke sini saja. Kenapa bicara tentang BIM? Lagi-lagi adik-adik sekalian bahwa ini sudah diatur oleh Permen PU, Peraturan Menteri PU, ya, nomor 22 tahun 2018, bahwa ke depan penggunaan belum terasa bahwa adik-adik perlu berkewajiban untuk menafkahi orang tua, menafkahi keluarga, tapi nanti setelah lulus pasti merasa, ya, mungkin sekarang masih mendapatkan uang jajan dari orang tua, ya, tapi yakinkan bahwa 2023 saat saya menguasai software BIM, bekerjanya tidak harus di lapangan, bekerjanya tidak harus di kantor, ya, tapi seperti saat masa pandemi seperti ini, ya, banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluhkan
kesulitan mencari seorang desainer, seorang arsitek yang menguasai BIM. Nah, itu sangat berpeluang. Ya. Di peraturan ini juga dijelaskan bahwa wajib diterapkan pada bangunan yang tidak sederhana dengan kriteria luas 2000 meter persegi. Dan kalau kita menguasai ini, berapa bayarannya? Bayarannya adalah dikali saja per meternya berapa. Padahal cuma kita gambar ya. Misalkan ada bangunan 2000 meter persegi. 2000 meter persegi. Kemudian kalian bisa nih ya menggunakan Revit atau menggunakan InfraWorks ya, dengan misalkan dengan satu bangunan 2000 meter persegi, kalian tentukan upah kalian menggambarnya ya. Misalkan upah per meternya kalian ya yang masih pemula misalkan ya kali 10.000 saja. Nah, berapa nih penghasilannya nih? Padahal kalian tinggal mengoperasionalkan saja, kemudian mendapatkan informasi-informasi. Nah, ini kan kalau kita berikan kepada orang tua kita, betapa bangganya mereka. Ya, itu pengantar dari saya. Ya. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai BIM Arsitektur All Plan yang akan dibawakan oleh teman saya Bayu Eka Sangtiaji dan saya sendiri Arinia Nindya. Nah, All Plan ini merupakan salah satu software berbasis BIM itu yang bisa melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu dapat mendesain atau memodelkan 3D model arsitektur, kemudian juga bisa memodelkan struktur engineering, precast fabrication, kemudian memodelkan bridge engineering. MEP ini itu adalah electrical dan plumbing, mechanical, electrical, dan plumbing. Kemudian juga dapat memodelkan civil engineering, dan yang terakhir ini di All Plan ini bisa melakukan kolaborasi secara luas. Jadi hasil yang telah kita buat ini bisa dilihat oleh stakeholder yang lainnya atau pihak-pihak yang ada pada proyek tersebut. Nah, di sini ada contoh dari 3D modeling arsitektur All Plan-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan di bagian kiri ini nih, gambar yang sebelah kiri ini permodelan yang masih belum dirender, atau istilahnya di sini masih dibukanya di dalam aplikasi All Plan-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan yang bawah sama yang kanan ini, itu 3D modelnya sudah dirender, makanya kelihatannya lebih real gitu. Jadi di All Plan ini bukan hanya bisa memodelkan gedung atau bangunan saja, tapi juga bisa bridge, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide yang sebelumnya. Kemudian nanti hasil akhir yang akan didapat atau output yang akan didapat dari All Plan ini itu berupa 3D model dan quantity take off. Nah, quantity take off ini fungsinya untuk apa? Quantity take off ini sama aja dengan perhitungan volume dari 3D model atau objek-objek dari 3D model yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, volume ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung rencana anggaran biaya, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya oleh Ibu Anissa mungkin dan Ibu Lenggogeni. Jadi seperti itu. Jadi di All Plan ini bisa memudahkan kita untuk menghitung volumenya. Jadi nggak cuma dapat hasil 3D modelnya saja. Nah, untuk kalau misalkan AutoCAD gitu kan, kita cuma bisa dapat gambarnya aja nih, sedangkan volumenya kita harus hitung secara manual. Namun di All Plan ini karena sudah terintegrasi aplikasinya, itu dia bisa langsung otomatis menghitung volumenya dari tiap-tiap objek yang ada. Jadi nanti hasil volume di sini tinggal kita kalikan dengan harga satuannya. Nanti kita bisa dapat hasil harga per unitnya gitu gimana. Baik, untuk pengenalan sedikit mengenai All Plan itu sudah ya. Selanjutnya saya akan menampilkan sedikit mengenai video tutorial kalau misalkan kita mempraktikkannya di All Plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan software Allplan. Untuk itu, pertama-tama kita buka terlebih dahulu softwarenya. Untuk dapat menjalankan atau mengoperasikan aplikasinya, Anda dapat menyambungkan internet ke perangkat laptop atau komputer Anda, karena dia membutuhkan akses internet untuk dapat dioperasikan. Nah, jika sudah tampak seperti ini, maka kita dapat pilih new project untuk membuat project baru. Untuk project name-nya, saya beri nama Rumah Sederhana. Kemudian untuk package-nya pilih yang localhost, bukan yang bebas ya. Setelah itu, untuk country specific template-nya ini cuma satu aja, UK. Dan untuk template-nya kita bisa gunakan no project template, karena kita akan membuat berdasarkan keinginan kita sendiri, bukan berdasarkan template yang ada. Jika sudah seperti ini, kita dapat klik next. Nah, untuk pengaturan ini, pastikan pada bagian page setting ini pengaturannya itu berada pada pilihan project. Karena di sini ada project dan office. Nah, setahu saya untuk office ini nanti bisa tersambung ke PC lain atau perangkat lain. Nah, untuk itu kita pilih yang project saja. Untuk setelan yang berikutnya ini sesuaikan dengan default-nya saja. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik finish. Nah, selanjutnya ini saya menggunakan Allplan versi trial. Mungkin teman-teman menggunakannya versi student itu juga nggak apa-apa, sama. Pada tampilan awal ini kita bisa melihat terdapat nama dari aplikasinya sendiri, kemudian pada bagian bawahnya ini terdapat menu bar juga, dan di bawah menu bar juga terdapat action bar. Nah, action bar ini fungsinya sebagai tools atau alat dalam kita menggambar objek nantinya. Nah, di bagian kiri ini kita bisa lihat nih, terdapat arsitektur, engineering, surrounding, draft, dan bridge construction. Nah, ini bisa kita ingin membahas mengenai arsitektur, maka kita pilih yang arsitektur saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai viewport. Nah, viewport ini ada 3 nih kalau yang kita lihat dari tampilan Allplan-nya, yaitu ada plan 3, kemudian front, south elevation 2, dan central perspective 1. Nah, ini bisa kita ubah-ubah untuk viewport-nya. Caranya kita pergi ke bagian window. Kemudian di sini kita bisa klik sesuai keinginan kita. Misalkan kita mau one viewport, maka jadinya akan seperti ini. Kemudian jika two viewport, jadinya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk 2+1 animation window, maka jadinya akan seperti tampilan awal. Setelah itu ada 3 viewport dan 4 viewport. Nah, seperti ini. Namun yang akan kita gunakan itu menggunakan 2+1 animation window. Nah, untuk cara lebih mudahnya, Anda dapat menggunakan shortcut. Nah, shortcutnya itu bisa dilihat di sini.
untuk one viewport itu bisa digunakan Alt plus 1, kemudian untuk 2+1 animation window bisa digunakan Alt plus 2, 3 viewport bisa digunakan Alt plus 3, dan 4 viewport bisa digunakan Alt plus 4. Sesuai keinginan kita aja, jika ingin menggunakan secara manual, kita bisa pergi ke window, tapi kalau misalkan kita ingin otomatis, lebih mudah, itu kita bisa gunakan shortcut. Nah, setelah itu, untuk viewport ini nanti akan kita gunakan sebagai untuk menggambar. Nah, misalkan kita akan menggambar di plan 1. Nah, nanti di central perspective 3 maupun di front south elevation 2 ini juga akan terlihat gambar yang telah kita gambar pada plan 1 ini. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengubah background atau warna pada viewportnya. Ini kan kita bisa lihat di sini ada warnanya hitam. Nah, kita bisa pergi ke default setting, kemudian kita pilih option. Nah, kemudian kita pilih pada bagian option, kita pilih display. Nah, di sini ada nih background color of viewport. Kita klik saja nih yang warna hitam. Ini kita bisa menentukan warna apa yang ingin kita gunakan. Misalkan ini warna putih, kita klik. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja klik OK. Nah, maka background-nya akan otomatis berubah menjadi warna putih atau warna yang telah kita pilih. Untuk background ini bebas, senyamannya. Mungkin ada beberapa orang yang nyamannya warna hitam, tapi di sini saya menggunakan warna putih saja. Setelah itu, saya ingin memberitahu bagaimana cara untuk memunculkan properties. Nah, properties ini terkadang kita suka nggak sengaja menutup pengaturan-pengaturan yang ada di sini gitu. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Kita bisa pergi ke bagian menu bar. Nah, maka dia otomatis akan langsung muncul. Atau bisa menggunakan shortcut juga. Caranya yaitu klik Ctrl, kemudian klik Shift, dan klik B. Nah, maka akan tampak di sini langsung muncul. Gimana cara menyembunyikannya? Kalau misalkan kita close kan kita bisa klik ini. Dan nanti hilang, nggak ada di sini. Tapi kalau kita cuma mau menyembunyikan, itu bisa klik hide automatically yang ada di sebelah tanda hilang ini. Kita klik, maka nanti dia ada di bagian kiri ini. Jadi kalau kita butuh, kita tinggal klik di sini aja gitu untuk menampilkannya. Nah, seperti itu untuk memunculkan properties. Kemudian saya ingin menjelaskan lagi mengenai action bar. Action bar ini kita gunakan untuk menggambar atau membuat objek-objek dari bangunannya. Gimana nih cara kita menyembunyikan action bar? Kita klik saja. Nah, maka action bar-nya hilang. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ingin lebih luas gitu dalam menggambarnya, itu bisa dengan cara ini. Nah, untuk menampilkan action bar-nya lagi, kita pilih Customize Quick Action Toolbar. Kemudian kita klik yang Show Menu Bar. Nah, sini menu bar-nya sudah terlihat lagi nih. Action bar. Nah, seperti itu teman-teman. Kita akan coba untuk membuat building structure-nya.
pada bagian plan 1 kita klik kiri 2 kali. Nah, seperti ini akan muncul, kita pilih yang create custom building structure. Karena kita ingin membuat sendiri building structure-nya. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah tampak ya untuk jendela open on a project. Kita hapus terlebih dahulu untuk drawing file-nya yang tidak terpakai. Nah, jika sudah hilang semua drawing filenya, kita bisa klik yang rumah sederhana, kemudian kita klik kanan, kita pilih insert structural level, dan pilih yang building. Jika sudah, kita rename terlebih dahulu ya. Di sini saya akan memberi nama arsitektur lantai 1. Jika sudah, klik enter. Nah, kita klik lagi yang rumah sederhana, kemudian klik kanan dan pilih assign drawing files. Ini saya masukkan 1 sampai dengan 5. Oke. Untuk arsitektur lantai 1. Ukurannya atau elevasinya, tapi untuk mengetahui terlebih dahulu, kita gantinya nanti aja ya. Kita klik OK terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada nih bentuk strukturnya. Yang tanda plus ini boleh kita klik karena kita hanya akan membuat 1 lantai saja. Maka untuk bagian yang tidak diperlukan boleh dihapus. Seperti foundation ini bisa kita hapus karena kita hanya akan membahas mengenai arsitekturnya saja. Klik foundation, kemudian klik kanan dan delete. Maka di sini strukturnya akan otomatis terhapus. Untuk basement juga kita delete. Ground floor-nya kita delete juga. Dan untuk upper floor-nya yang lantai 2 juga bisa kita delete. Nah, jadi tersisa hanya ada upper floor yang 1 ini. Setelah itu, sekarang kita akan mengatur ukurannya nih. Untuk upper floor ini, untuk bottom level-nya, bottom level itu yang bagian bawah ini, saya akan masukkan angka minus 200. Nah, minus 200 ini yaitu adalah elevasi dari bottom levelnya. Kemudian pada bagian top levelnya, top level itu yang di sini ya. Top levelnya akan saya ganti menjadi 3000. Kemudian klik enter. Nah, untuk adjust height of plans-nya, di sini kan ada plans above dan plans below.
Nah, untuk yang plans above-nya kita pilih yang move up. Jadi dari 2.300 ini nanti dia akan naik menjadi ketinggian 3.000. Sedangkan untuk plans below-nya ini kita pilih yang retain height. Karena kalau misalkan kita pilih yang move up, maka nanti elevasinya tidak akan berada di minus 200. Coba kita pilih yang move up. Kita klik OK. Nah, maka untuk bottom levelnya dia akan naik ke ketinggian plus 500. Untuk itu kita ubah lagi saja ya. Minus 200. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan otomatis terganti lagi nih menjadi 2.300. Kita ubah lagi. Jadi 3.000. Berarti tadi kan kita gunakan move up ya untuk plans below-nya, tapi naik. Berarti kita gunakannya yang retain height. Untuk plans above-nya kita gunakan yang move up. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Setelah itu, kita bisa tinjau lagi nih untuk yang structure ini. Bottom levelnya di sini kan ada berada di kedalaman minus 10.000 dan top level structure-nya berada di ketinggian 10.000. Ini bisa kita ubah juga. Di sini saya akan masukkan minus 2.000 supaya tidak terlalu jauh gitu. Dan top levelnya saya masukkan plus 6.000. Nah, sudah seperti ini, maka struktur bangunan atau rumah yang ingin kita buat sudah jadi nih, sudah selesai. Kalau sudah selesai dan dirasa sudah pas ukurannya, kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya untuk di bagian drawing file ini kita akan namakan terlebih dahulu. Untuk drawing file 1 kita klik kanan dan kita rename. Kita ubah namanya menjadi grid. Jika sudah, klik enter. Untuk drawing file 6 kita ubah juga namanya menjadi slab. Untuk drawing file 7 kita rename menjadi dinding, pintu jendela, dan furniture. Jika sudah, klik enter. Nah, seperti ini dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa kita tambahkan lagi. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai drawing file. Untuk drawing file itu ada yang berwarna merah, kemudian warna kuning, dan warna abu-abu. Untuk yang berwarna merah ini menandakan bahwa drawing file-nya itu aktif. Nah, kalau drawing file-nya aktif, kita bisa menambahkan objek, menghapus, atau mengedit objeknya ketika kita sedang menggambar. Sedangkan kalau misalkan drawing file-nya berkuning, ini namanya open in edit mode. Jadi hanya bisa diedit saja gambarnya gitu. Sedangkan untuk yang berwarna abu-abu ini, kita cuma bisa melihat objeknya saja, tapi kita tidak bisa mengedit ataupun menambahkan objek. Sedangkan untuk drawing file yang berwarna putih, itu objeknya tidak akan terlihat. Misalkan kita sedang membuat dinding, dan sebelumnya kita sudah membuat slab. Jika bagian slab ini berwarna putih, seperti ini, maka bagian slabnya tidak akan terlihat di gambar yang sedang kita kerjakan gitu. Tapi kalau misalkan kita klik di bagian kuning atau misalkan abu-abu,
nanti slide-nya terlihat tapi tidak bisa kita edit-edit seperti itu. Nah, dalam menggambar 3D model di Allplan ini, kita harus memperhatikan drawing file yang menyala itu yang mana, karena kalau misalkan kita salah, itu nanti akan berpengaruh ke gambarnya. Seperti itu. Sebaiknya untuk ketika menggambar, itu ingin ditampilkan supaya lebih aman, kita pilih yang abu-abu. Jadi hanya bisa terlihat saja tapi tidak bisa diedit, dihapus atau ditambahkan seperti itu. Jadi kita hanya fokus ke bagian objek yang ingin kita gambar saja. Dan jika sudah seperti ini, kita close saja. Nah, jadi sekian untuk pengenalan Allplan dan interface Allplan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu untuk pengenalan dari Allplan sendiri. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin belum menginstal Allplan di PC-nya atau laptopnya, itu bisa mempraktekkan menggunakan aplikasi AutoCAD yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bayu. Untuk Saudara Bayu dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kakak-kakak co-host ya, moderator seperti itu. Jadi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Kak Arini mengenai Allplan gitu ya. Nah, Allplan itu termasuknya BIM. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai AutoCAD-nya seperti itu. Jadi sebelum BIM itu kan ada CAD ya. Nah, CAD-nya itu kita menggunakan AutoCAD. Jadi kalau tadi dan juga material atau volume materialnya seperti itu. Nah, kalau di AutoCAD ini kita hanya bisa menampilkan gambarnya saja gitu. Outputnya itu berupa gambar saja seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin share screen terlebih dahulu ya. Akun satunya. Mohon maaf ya, sebentar. Dev, kalau misalkan ini host disable participant, itu gimana ya? Maksudnya Bang? Ya. Untuk share screen katanya di disable. Oh, udah bisa, udah dijadiin benar. Benar. Sekarang hostnya Bang Bayu.
Bentar ya. Apa tampilannya sudah muncul? Udah baik. Oke. Untuk share screen udah muncul ya? Udah. Udah muncul ya? Oke. Berikut ini adalah software AutoCAD ya. Mungkin teman-teman yang sudah menginstal AutoCAD bisa dibuka ya, biar kita bareng-bareng. Soalnya nanti ke depannya juga kita akan melanjutkan penggambarannya seperti itu. Kalau tadi misalkan Allplan teman-teman belum bisa installnya, nah yang udah bisa install AutoCAD bisa ikutin bareng-bareng untuk tutorialnya seperti itu. Oke, jadi di sini saya ingin menyampaikan ya user interface dari AutoCAD. Mungkin di beberapa versi akan berbeda seperti itu. Nah, di sini ada settingannya. Biasanya itu kalau di AutoCAD 2010 ada settingan AutoCAD klasik ya. Kemudian di sini ada drafting dan annotation, kemudian ada 3D basic dan juga 3D modeling. Jadi kalau untuk menggambar 3D, kita bisa memilih 3D modeling ini. Nah, untuk gambar 2D, kita coba menggunakan drafting dan annotation ini. Nah, untuk sebelum menggambar itu, kita harus menyiapkannya terlebih dahulu. Sama seperti tadi Kak Arini sampaikan, jadi ada settingan-settingan sebelum menggambar seperti itu. Mulai dari layer, kemudian juga unit, dan juga option-optionnya seperti itu. Bedanya kalau di BIM atau di Allplan tadi, settingannya itu lebih banyak. Tapi nantinya dalam penggambaran dan juga hasil BIM itu lebih baik dibandingkan dengan AutoCAD ini. Jadi kalau AutoCAD itu settingannya nggak banyak gitu di awal. Namun nanti ketika ada revisi atau juga yang lainnya, itu mengeditnya manual seperti itu. Kalau misalkan di BIM itu otomatis. Nah, sebelum menggambar, pertama kita mengetahui dulu nih, ini gambarnya warnanya putih ya, tampilannya. Kita coba rubah menjadi background-nya warna hitam dengan cara ketik option di komen ya, atau OP seperti itu. Kemudian kita bisa memilih color. Nah, ini di tab display, kemudian klik color ya. Nah, ini colornya bisa kita ganti menjadi, setelah kita menyeting background, kita coba mengetahui dulu ya, di sini ada beberapa ada dynamic input. Nah, untuk dynamic input ini, misalkan nih, saya mengetik rek seperti ini ya, akan muncul. Kemudian untuk orto ya. Nah, untuk orto ini
misalkan kita membuat line seperti itu. Nah, ini dia akan kaku ya, atau object snap. Object snap ini misalkan nih, kita punya line seperti ini. Kemudian kita ingin menyambungkannya. Nah, tapi di sini ketika object snap ini mati, maka tidak ada titik atau titik otomatis gitu ya yang bisa menyambungkan line-nya tersebut. Jadi, jadi nggak tepat gitu. Maka dari itu kita menggunakan object snap ini. Nah, kita klik. Nah, di sini bakal ada titik poinnya seperti itu. Jadi, saat kita penggambaran, garis-garis ini akan nyambung seperti itu. Nah, untuk settingan object snap ini juga bisa kita atur dengan mengklik panah ke bawah ini, kemudian object snap setting. Nah, kalau saya lebih baik di select all, kemudian oke, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan object snap itu, kita bisa menentukan nih titik ujung, kemudian juga titik tengahnya, jadi memudahkan kita dalam penggambaran. Selanjutnya kita mengatur unit ya. Jadi sebelum menggambar itu kita mengatur unitnya dengan cara mengetik komen units atau UN seperti itu. Nah, karena kita bangunan ya, kalau bangunan mungkin kita bisa menggunakan unitnya itu sentimeter. Seperti itu. Kalau untuk teman-teman dari mesin gitu ya, atau TKR, biasanya menggunakan milimeter. Nah, untuk precision-nya, kita menggunakan 2 angka di belakang koma, seperti itu. Kemudian oke. Nah, untuk settingan unit sudah ya. Kemudian kita akan selanjutnya kita akan mengatur layer. Kalau tadi di Kak Arin itu ada display, jadi di AutoCAD juga ada yang namanya layer. Nah, layer ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memudahkan kita dalam penggambaran seperti itu. Jadi misalkan mau menggambar furnitur saja, ya udah nanti kita nyalakan layer yang furniturnya saja seperti itu. Nah, untuk settingannya di mana? Settingannya di sini ada di atas, ada layer properties seperti itu. Kita klik layernya. Nah, ini ada beberapa layer default. Mungkin di AutoCAD teman-teman cuman ada layer 0 dan juga dev point ya. Namun di AutoCAD saya ini ada beberapa layer yang sudah ada seperti itu. Nah, untuk menambahkan layer, kita bisa mengklik ini, new layer, seperti itu. Nah, sebelum masuk new layer, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya. Di sini dalam mengatur layer ada beberapa deskripsi seperti itu. Di sini ada name ini untuk memberikan nama layernya, kemudian ini on ini untuk mengetahui apakah layer ini sedang aktif atau tidak, seperti itu. Nah, untuk freeze ini fungsinya untuk membekukan layar atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian ada lock ini untuk mengunci layar. Kemudian untuk color ini untuk membedakan antara layer satu dan layer yang lainnya, seperti itu. Kita bisa menggunakan warna-warna lain. Kemudian ada line type. Nah, ini ada jenis-jenis garisnya seperti itu. Kemudian ada line weight.
line weight ini ketebalan garisnya. Kemudian ada ini, plot. Nah, plot ini kalau kita lihat depth point ya. Nah, depth point ini dia tidak nyala. Kenapa? Nanti saat ngeplot itu layer ini tidak akan terprint seperti itu. Jadi kalau kita matikan seperti ini, maka layer ini tidak akan bisa di-print atau tidak akan terprint. Maka dari itu untuk layer-layer ini bisa kita atur. Kemudian untuk deskripsi ini untuk memberikan keterangan seperti itu dari si layer. Oke, karena nanti ke depannya kita akan menggambar arsitektur ya, jadi kita coba membuat beberapa layer untuk penggambaran arsitektur seperti itu. Yang pertama kita akan membuat layer as ya. Kita klik new layer. Nah, kemudian kita beri nama as grid. Nah, teman-teman bisa menyamakan ya. Jadi as grid, kemudian color-nya kita bisa menggunakan color 8 atau bisa menggunakan 254 seperti itu. Kita gunakan 254 aja ya. Selanjutnya untuk jenisnya kita bisa menggunakan jenis center. Nah, karena di sini nggak ada ya, di tampilannya tidak ada jenis center, kita bisa klik plot, kemudian kita cari, kita scroll aja. Nah, di sini ada center, kita klik center, kemudian oke. Kemudian kita pilih center dan juga oke, seperti itu. Nah, untuk ketebalannya, sebenarnya ketebalan ini bisa kita atur atau nanti bisa kita atur di belakang seperti itu. Jadi kita atur ini aja ya, warna dan juga tipe lainnya aja seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi layer wall atau dinding ya. Kita kasih nama dinding dalam. Jadi untuk dinding ini kita beri nama dinding dalam juga dinding luar seperti itu, karena ada bagian bata dan juga plesteran ya. Nah, untuk dinding dalam kita bisa menggunakan warna merah. Nah, red atau index colornya 1 ya. Kemudian kita oke. Line type-nya kita bisa rubah ke continuous. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi. Nah, selain menggunakan icon ini ya, kita juga bisa klik kanan, kemudian new layer seperti itu. Nah, sini kita tambahkan dinding luar. Untuk dinding luar kita kasih warna cyan. Seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan lagi layer pintu. Pintu dan jendela. Nah, untuk pintu dan jendela kita bisa menggunakan warna magenta atau warna 6 ya. Kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi layer furniture. Nah, untuk layer furniture ini kita coba menggunakan warna hijau. Selanjutnya kita tambahkan lagi layer heads atau arsiran ya. New layer, kemudian kita beri nama heads, dan warnanya itu kita menggunakan warna 8. Kemudian oke. Kita tambahkan lagi layer plafon.
plafon. Nah, untuk layer plafon ini kita bisa menggunakan warna kuning. Kemudian yang terakhir, kita menambahkan layer hollow. Nah, untuk layer hollow kita menggunakan warna cyan lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa dibuat dulu layer-layernya, mulai dari asgrid, kemudian dinding dalam, dinding luar, furnitur, heads, kemudian plafon, dan juga hollow. Kemudian ada pintu jendela juga ya. Nah, ini ada beberapa jenis layer. Nah, untuk saat kita klik kanan, di sini ada beberapa tools ya, ada beberapa perintah. Jadi ada set current. Nah, set current ini untuk memilih layer apa yang akan kita pilih seperti itu. Kemudian new layer ini tadi membuat layer, kemudian rename layer untuk memberi nama seperti itu, merubah nama. Kemudian ada delete layer. Nah, delete layer ini fungsinya untuk menghapus ya. Nah, karena ini settingan dari AutoCAD-nya, jadi tidak bisa dihapus. Gitu. Kemudian ada freeze layer. Nah, freeze layer itu yang tadi, yang ini nih, settingan freeze ini, untuk membekukan si layer. Gitu. Mungkin untuk settingan awal dari AutoCAD cukup ya. Selanjutnya nanti kita akan coba menggambar, pada esok hari kita akan coba menggambar grid atau as-as dari bangunannya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa di sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk penjelasan kalau misalkan kita praktekin di AutoCAD-nya. Nah, untuk adik-adik dan teman-teman nih sekalian, apakah ada yang mencoba mengikuti step-step yang sudah diajarkan oleh Kak Bayu? Boleh di-on-kan mic-nya? Pengen tahu nih, apakah ada yang udah nyoba apa belum nih? Atau cuma lihat aja, memperhatikan? Mungkin ada yang share screen ya, satu ya, biar kita coba lihat. Iya, boleh, gitu. Iya. Untuk AutoCAD, setahu saya kemarin juga udah banyak ya yang install di laptopnya. Coba ada salah satu nggak yang berani untuk share screen AutoCAD-nya? Untuk praktekin yang tadi Kak Bayu praktekin ke kita. Ada yang berani? Atau masih belum pada ini nih ya, belum pada buka di laptop mungkin ya. Jadi untuk kesamaan dari Allplan itu sendiri sama AutoCAD, kalau misalkan yang kita pelajari tadi, itu untuk drawing file yang tadi saya jelaskan di video itu samanya dengan pengaturan layer. Jadi kalau misalkan kita di Allplan itu sangat penting untuk mengaktifkan dan menonaktifkan drawing file, itu sama halnya dengan di AutoCAD. Kalau misalkan kita mau menggambar objek di AutoCAD, itu harus pastikan terlebih dahulu layer yang menyala itu layer yang mana. Sedangkan di Allplan juga seperti itu, drawing file yang menyala itu di drawing file yang sebelah mana. Nah, untuk drawing filenya kalau misalkan menyala itu ditandai dengan warna merah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya nih habis menggambar grid, nah grid itu kita kan awalnya sudah bikin drawing filenya jadi warna merah atau diaktifkan. Nah setelah kita bikin grid, misalnya kita mau buat slab, maka kita matikan terlebih dahulu drawing filenya, jangan diaktifkan. Kita bisa menggunakan edit mode atau warna kuning, atau mengaktifkan yang just reading aja, atau warna abu-abu.
supaya grid kita tidak terhapus ketika kita akan membuat slide-nya. Nah, untuk membuat slide-nya kita harus aktifkan terlebih dahulu deh drawing file untuk slide-nya dengan tanda warna merah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, mungkin untuk teman-teman ada yang mau share screen? Udah ada yang buka AutoCAD mungkin? Atau belum? Kalau misalkan belum, untuk materi hari ini sebenarnya cuma sampai pengaturan layer dan drawing file saja. Nah, untuk kegiatan kita seterusnya atau kan mengenai cara membuat grid dan nah semoga untuk teman-teman besok bisa mempersiapkan terlebih dahulu AutoCAD-nya supaya bisa mengikuti Kak Bayu dalam mengaplikasikan gambarnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan saja ke MC untuk bisa dilakukan sesi berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Bayu dan Kak Arini atas penyampaian materinya. Semoga materinya bermanfaat untuk seluruh teman-teman SMKN 1 Cikarang Barat. Nah, untuk sesi tanya jawab sudah dibuka. Bagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau mau tanya, boleh tanya aja. Nanti Kak Bayu atau Kak Arini bisa jawab. Mungkin ada yang masih dibingungin dari penjelasannya. Mungkin Kak Arini kali bisa menampilkan outline-nya, Kak. Ini teman-teman, kalau tadi video sekilas gitu ya. Outline-nya sih belum ada gambarnya, jadi sama aja mungkin kalau misalkan udah ada gambarnya bisa sih ditampilkan. Karena sama aja jatuhnya. Jadi untuk outline sama AutoCAD sebenarnya sama ya Kak ya. Cuman bedanya outline itu settingan di awalnya lebih banyak, cuman nanti dalam penggambaran itu lebih mudah ya gitu ya Kak ya. Kalau AutoCAD itu settingan di awal hanya sedikit, namun nanti saat penggambaran itu manual, tidak otomatis seperti outline. Dan juga kalaupun kita mau buat 3D, dari 2D dulu kita buat, kemudian dibikin 3D-nya. Beda dengan outline, outline itu kita membuat 3D, tapi nanti 2D-nya bisa kita plot seperti itu ya. Jadi lebih mudah menggunakan BIM ini, software BIM seperti itu. Ya, makanya kayaknya ada yang bertanya nih Bang. Boleh. Dari Ripka Olivia. Selamat pagi Kak, saya Ripka Olivia, kelas 11 DPIBA, ingin bertanya cara penyetingan untuk membuat etiket gambar kertas A4. Terima kasih. Oke. Boleh mungkin kabar. Oke, siap Kak Arini. Saya share screen ya. Jadi untuk settingan membuat etiket ya, kalau saya dalam membuat etiket gambar itu menggunakan layout, jadi nggak menggambar di model seperti itu. Sini saya punya contoh gambar ya. Oke. Nah, saya punya gambar, beberapa gambar di model seperti itu ya. Dalam penggambaran ini kita buatnya di model. Kemudian untuk ngeplot gambar atau bikin etiket, saya menggunakan layout. Nah, misalnya contoh ini ya. Nah, untuk etiketnya sendiri, untuk etiket sebenarnya ya,
dalam beberapa tempat atau instansi berbeda-beda seperti itu. Waktu saya zaman SMK, etiket hanya sekedar di sini gitu untuk keterangannya, sisanya gambar gitu kan. Nah, di beberapa instansi atau proyek gitu ya, rata-rata di sebelah kanan untuk keterangan-keterangannya. Jadi kita coba ya untuk tadi settingan A4 seperti itu. Kita bisa membuat rectangle, kemudian kita buat ukurannya. Kalau untuk A4 kan, maaf, saya cek dulu untuk unitnya ya. Nah, untuk unitnya di sini meters, kita coba bisa rubah senti dulu ya. Centimeters, kemudian kita buat rek. Nah, ukuran A4 itu berapa? Ukuran A4 itu 21 cm kali 29,7 ya. Nah, kita bisa membuat 29,7 dikali 21. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis tepi ya. Garis tepinya itu 1 cm misalkan, kita offset saja. Bisa menggunakan komen O, seperti itu, masukkan 1 cm. Nah, ini bisa kita klik, kemudian masuk seperti ini, baru kita bikin keterangannya bisa di bawah atau di samping seperti yang gambar saya ini ya. Nah, kalau waktu saya zaman SMK, untuk bikin etiket itu ada di sebelah sini. Misalkan sini. (14 cm). Kemudian tingginya 5 cm misalkan. Sorry, ketinggian 3 cm. Nah, mungkin begini, kemudian ada beberapa keterangan ya. Misalkan di sini nanti ada keterangan gambarnya apa, kemudian nanti di sini ada pembuat gambarnya siapa, diperiksa oleh siapa, seperti itu. Jadi untuk etiket ini standarnya tidak ada gitu ya. Jadi sesuai dengan proyeknya aja seperti itu. Misalkan di sini ada yang skalanya gitu kan. Di sini ada nomor gambarnya seperti itu. Jadi untuk etiket bebas gitu. Nah, untuk ngeplotnya itu kita bisa klik atau ini kita bisa klik plot di sini atau kontrol plot gini ya. Nah, ini kita klik komen plot. Kemudian kita mau langsung ngeprint atau kita buat PDF terlebih dahulu, bisa kita misalkan membuat PDF ya. Nah, kemudian pilih paper size-nya. Saya biasa menggunakan ISO full bleed. Nah, ISO full bleed A4 ya, karena kita menggunakan A4. Kemudian kita klik window, kemudian kita seleksi kertasnya seperti itu yang tadi kita telah buat. Nah, ini fit to paper-nya bisa kita matikan, kemudian unitnya karena 1:0,1 ya, ini bisa kita jadiin seperti ini. Nah, jadi kalau dia pas dengan ukuran, maka akan ada tanda merah seperti ini. Nah, kemudian untuk kita pilih center the plot untuk memilih si objek itu ada di tengah-tengah. Itu. Kemudian apply to layout, kita bisa preview. Nah, ini contohnya etiket seperti itu ya. Kalau saya menggunakan
etiket itu di layout seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi siapa yang bertanya? Tadi Mutia, ya? yang bertanya itu Ripka Olivia, Bang. Oh, Rifka Olivia ya. Iya. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu mungkin ditujukan untuk Kak Arini ya. Jadi ada yang bertanya nih Kak, cara menginstal aplikasi Allplan itu gimana dan apakah ada untuk student trial-nya? Seperti itu. Ini siapa nih yang tanya? Dari Mutia Rahma, Kak. Oke, Iya, Kak. Mutia. Untuk instalasi Allplan-nya sendiri, kemarin kita juga sudah sempat datang ke sekolah kebetulan. Cuman karena masih terkendala sama lisensinya, karena harus nunggu 3 hari dulu kalau misalkan mau pakai yang student. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang lisensi untuk trial, itu bisa sehari langsung bisa connect gitu. Langsung bisa install. Nah, kebetulan untuk dari teman-teman UMJ sendiri kemarin sudah sempat membuat ini instalasi softwarenya, panduan instalasi softwarenya. Mungkin Bapak Rohmat mungkin sudah men-share ke teman-teman juga mungkin untuk panduan instalasinya. Seperti itu. Kalau misalkan kita coba untuk install, itu kita bisa pergi ke file web Allplan-nya. Bentar. Lab saya di bawah. Yang foto kurang jauh. Assalamualaikum Mbak Arini. Ya, Bapak. Untuk kemarin link Gdrive-nya tentang tutorial mendapatkan lisensi dan install Infraworks dan Allplan sudah saya sampaikan di grup anak-anak maupun grup sekolah. Cuma setelah saya ikutin itu dari untuk saya sendiri ya itu belum berhasil. Kenapa ya? Untuk yang Allplan-nya ya Pak? Allplan Infraworks ya, Allplan-nya iya. Oh, keduanya. Jadi kalau misalkan untuk trial untuk lisensi yang student itu sebenarnya memang harus ditunggu terlebih dahulu Pak. Apakah Bapak sudah dapat untuk lisensinya belum, kode lisensinya? Lisensi sudah untuk Allplan-nya. Cuma gini ya, disuruh install ke market ya, itu yang kayak misalkan kalau di jadi nggak langsung berhasil gitu loh Mbak. Jadi dialihkan suruh install di tempat yang lain gitu maksudnya. Oh, atau mungkin perangkatnya ya Pak? Iya mungkin. Perangkat ya. Laptopnya mungkin nggak memadai kali ya. Iya, soalnya kemarin juga sebenarnya kalau yang trial itu lebih mudah untuk dapatnya Pak, karena kan kita nggak perlu nunggu lama gitu. Iya. Nah kalau kemarin saya kan coba install ulang tuh, install lagi, langsung bisa sih kebetulan. Coba kita buka sama-sama aja deh.
Udah nanti saya coba ke laptop yang lain supaya. Coba. Terima kasih ya. Iya ya Bapak, sama-sama. Kita buka terlebih dahulu ya, coba. Untuk yang ingin bertanya lagi bisa langsung raise hand atau enggak tulis pertanyaannya di kolom chat lagi ya. Terima kasih. Dan untuk siswa-siswi SMKN 1 Cikarang Barat, jangan lupa untuk mengisi absensi. Nah, coba saya izin share screen sebentar ya. Iya Kak, silahkan. Untuk membahas mengenai instalasi. Nah, di sini itu udah ada kebetulan tutorial untuk instalasi Allplan. Sebentar nih agak nge-lag, maaf ya. Mohon izin Kak Arini, ini ada yang bertanya, untuk trial itu berapa lama ya Kak? Kalau untuk yang trial itu biasanya 30 hari atau 1 bulan. Jadi nanti kalau misalkan udah habis, kita harus daftar lagi gitu. Kalau untuk yang student kan 1 tahun itu bisa digunakan. Seperti itu. Nah, di sini tahapannya kita buka terlebih dahulu namanya untuk web Allplan kampusnya. Nanti keluar nih linknya atau webnya. Nanti kita klik, kemudian atau bisa juga pakai link ini. Jadi tinggal diklik aja di laptopnya. Kalau misalkan udah, itu nanti akan muncul web seperti ini. Nah, untuk sebelum kita bisa mendownload file Allplan-nya, kita terlebih dahulu harus registrasi nih. Sebagai pengguna baru, kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Nah, setelah itu, di sini kita akan diminta untuk registrasi data-data diri kita, dimulai dari nama, kemudian username, emailnya juga dimasukkan. Nah, di sini juga ada keterangan ya untuk emailnya diketik manual, tidak bisa di copy paste seperti itu. Kemudian kita bisa masukkan lagi password, kemudian first name, last name, country-nya, zip code ini adalah kode pos. Kemudian ada kota sekolahnya, dan alamatnya seperti itu. Nanti kalau misalkan data-data ini sudah diisi, kita bisa klik yang register. Tapi jangan lupa untuk menyetujui rule yang ada di sini. Kalau sudah, kita klik register. Setelah itu, kita bisa cek nih apakah email dari Allplan ini sudah masuk atau belum. Kalau misalkan sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa klik yang your registration request. Nah, biasanya kalau kita klik ini, nanti kita otomatis dikasih link untuk mendownload aplikasinya, seperti itu. Kalau misalkan kita mintanya yang student, itu kita harus menunggu dulu selama 3 hari untuk mendapatkan kode lisensinya. Tapi kalau misalkan kita coba yang trial, itu langsung dikasih nanti kode lisensinya setelah kita mendownload aplikasinya. Nah, kalau misalkan kita belum dapat kode lisensinya, kita belum bisa untuk menginstal Allplan-nya. Jadi pastikan Allplan-nya sudah mengirimkan email ke email kalian, kode lisensinya, seperti itu. Nah, seperti ini nanti tampaknya. Kemudian kita akan diminta untuk mengisi tahapan selanjutnya.
Dan untuk student, kalau misalkan mau menggunakan lisensi student, harus mengupload terlebih dahulu kartu pelajar untuk teman-teman. Kalau kakak-kakak ini menggunakan KHS atau transkrip nilai, seperti itu. Ini untuk membuktikan bahwa teman-teman ini benar-benar berasal dari sekolah yang teman-teman sudah input sebelumnya di data-data diri teman-teman. Maka nanti kalau sudah selesai mengisi data-datanya, kita bisa dapat lisensinya nih. Kalau sudah dapat lisensinya, nanti tinggal dimasukkan. Nah, kode lisensinya nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung bisa menginstal kalau misalkan sudah ada kode lisensinya. Tinggal diklik next saja kalau sudah seperti itu. Jadi gitu teman-teman, nanti kalau sudah selesai install, maka kalau sukses instalasinya, maka berarti Allplan-nya sudah bisa dibuka. Namun untuk Allplan ini sebenarnya butuh spek komputer yang agak tinggi, minimal punya RAM-nya 4 GB, kemudian memorinya 32 dan 64 bit, seperti itu. Kalau untuk instalasinya. Untuk videonya mungkin kalau misalkan PPT-nya ini kurang jelas, untuk videonya bisa diputar supaya lebih jelas mungkin kalau misalkan menggunakan panduan video seperti itu. Jadi seperti itu aja Kak Ardini untuk panduan instalasinya. Mungkin bisa menjawab. Kalau misalkan belum paham juga boleh nanti di chat kita bantu untuk proses instalasinya teman-teman. Terima kasih. Ini ada pertanyaan tambahan sepertinya Kak dari Mutia Rahmah. Ya. Kalau untuk yang trialnya itu bisa dapat berapa hari aktivasinya, dan kalau misalkan trialnya habis atau lisensi studentnya habis, boleh pakai email yang sama nggak Kak? Nah, seperti itu. Iya, terima kasih. Kalau misalkan saya cobanya pakai email yang berbeda untuk daftar ulang. Tapi untuk menurut teman-teman saya yang sudah pernah menginstal trialnya 2 kali, itu sepertinya bisa menggunakan email yang sama untuk istilahnya kayak berlangganan ke bulan berikutnya, seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau cukup? Ada yang bertanya lagi Kak dari Farah Fajrin. Izin bertanya Kak, apakah ada aplikasi semacam Allplan atau AutoCAD yang bisa dicoba di HP atau hanya bisa digunakan di laptop saja? Terima kasih. Izin menjawab ya, kalau misalkan di HP ini kebetulan ada sih AutoCAD, kayaknya bisa dibuka di HP deh. Mungkin Kak Bayu bisa bantu menjelaskan. Kalau misalkan BIM ini sepertinya belum bisa untuk di handphone ya, paling untuk kita ngelihat hasil 3D-nya aja, kalau misalkan udah jadi itu bisa dilihat di handphone. Tapi kalau misalkan mengoperasikannya di handphone, kebetulan kayaknya belum bisa karena tools-nya itu cukup banyak. Jadi kalau di handphone mungkin agak berat gitu jadi teman-teman. Mungkin Kak Bayu boleh menambahkan. Oke, Kak Rini. Jadi menambahkan ya saya untuk software atau aplikasi di Android atau di HP gitu, yang saya tahu emang sedikit ya. AutoCAD ada, cuman paling bisa melihat filenya ataupun menggunakan tools-tools yang sederhana seperti itu, tidak sekompleks di PC atau di laptop seperti itu. Nah, untuk BIM sendiri, kalau di platform Autodesk ada yang namanya BIM 360. Nah, di BIM 360 itu ada beberapa tools juga. Jadi mungkin bisa di Android atau di HP, namun yaitu toolsnya terbatas seperti itu. Kalau di BIM 360 ada tools beberapa yang bisa menambahkan
teks, kemudian bisa membuat line, cuman nggak sekompleks di PC atau di laptop seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya Kak dan teman-teman. Iya, terima kasih Kak Bayu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin masih bingung. Ada yang bertanya lagi nih Kak kayaknya. Ya. Dari Dinda Aulia Fitriani, kelas 11 DPIBC. Assalamualaikum Kak, kalau memo laptopnya yang nggak cukup itu bisa dipakai aplikasi apa Kak? Mungkin Kak Bayu bisa bantu jawab. Gimana tuh Kak Bayu? Oke, Dinda coba menjawab ya. Jadi untuk memori laptop gitu ya, sebenarnya sih komputer saya juga speknya rendah Kak. Jadi kalau di Alplan saya itu ada tulisan speknya rendah, jadi ada beberapa grafik yang nggak bisa muncul gitu. Jadi mungkin kalau memorinya rendah bisa ditambah gitu. Itu sih kalau untuk aplikasi AutoCAD menurut saya udah ringan. Jadi spek laptop i3 pun bisa gitu. Yang 2 GB pun bisa. Gitu ya Dinda. Jadi kalau untuk BIM itu rata-rata emang 4 GB. Dan nah itu ada Windows minimal Windows 10 tuh kalau kata Pak Rahmat ya. Gitu. Kalau di AutoCAD kan ada AutoCAD 2010 tuh ya. Nah, itu zamannya saya sekolah dulu Windows itu masih Windows 7 gitu. Dan AutoCAD bisa. Jadi kita bisa menyesuaikan softwarenya gitu, aplikasinya. AutoCAD menurut saya bisa sih cukup untuk memori yang rendah juga. Mungkin itu Kak. Tapi untuk Dinda, apakah di laptopnya bisa software AutoCAD nggak? Soalnya i3 pun bisa sebenarnya kalau AutoCAD gitu. Kalau SketchUp itu berapa tuh Kak? Minimal ininya, spek laptopnya Kak. Mungkin SketchUp bisa lebih lebih minim daripada BIM ya. Spek SketchUp ya? SketchUp itu kalau nggak salah 2 GB bisa juga Kak. Jadi emang dia lebih enteng seperti itu. Dan emang SketchUp itu lebih ke arah 3D sih Kak, untuk penggambaran 3D seperti itu. Kalau untuk penggambaran gambar kerja atau gambar 2 dimensinya lebih ke AutoCAD. Nah, mungkin itu bisa jadi referensi teman-teman yang punya spek laptopnya yang nggak terlalu tinggi. Jadi kalau mau coba belajar-belajar nih untuk awal-awal, pakai aja dulu SketchUp kalau misalkan nggak cukup spek laptopnya untuk install Allplan tadi, karena kan outputnya nanti pengen buat 3D-nya seperti itu. Jadi bisa install dulu AutoCAD sama SketchUp. Jadi bikin dulu denahnya di AutoCAD, nanti diekspor ke SketchUp itu bisa. Seperti itu kalau untuk belajar-belajar nggak apa-apa. Gimana? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin masih bingung. Bikin share screen ya? Nah ini untuk Autodesk ya. Autodesk itu 2 GB pun bisa gitu. Nah kayak yang tadi AutoCAD saya gunakan yang 2017, sebenarnya 2 GB untuk 32 bit itu bisa. Nah ini 64 bit itu butuhnya 4 GB, ini yang recommended itu 8 GB. Jadi sebenarnya penggunaan AutoCAD 2010 dengan 2 GB pun bisa gitu. Nah ini Windows-nya, operating sistemnya bisa menggunakan Windows 10, kemudian bisa Windows 8, Windows 7 seperti itu.
Jadi teman-teman bisa menyesuaikan softwarenya dengan spesifikasi laptop teman-teman. Gitu. Kalau di Autodesk ya, di Autodesk itu kalau kita mau mendownload biasanya ada ini juga sih Kak, kayak misalkan spek, jadi dia bisa membaca spek kita juga gitu Kak. Jadi yang recommended buat kita tuh ada di situ biasanya. Gitu Kak. Mungkin menjawab ya Kak. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang masih belum paham atau ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena waktu sudah menunjukkan akan berakhir, mungkin dengan ini sesi tanya jawab diakhiri. Terima kasih kepada Bang Bayu dan Kak Arini yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman SMKN 1 Cikarang Barat. Semoga jawabannya cukup menjawab dari pertanyaan yang diajukan. Terima kasih kepada narasumber, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, serta siswa-siswi yang sudah hadir pada PKL daring pada hari ini. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata yang saya sadari dan tidak saya sadari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dimohon jangan live dulu ya, karena ada sesi dokumentasi. Amin. Oke. Siap. Kalau bisa semuanya on cam ya teman-teman. Kode. Kita mulai aja ya semuanya. 1, 2, 3. Wait. Woi, kopi. Sudah Pak. Ngapain masih udah mak? Udah oke ya. Udah ya. Jelek, nggak bisa main HP selanjutnya. Ya udah, yang benar kalau kerjanya. Cek dulu lah satu-satu. Udah tadi dari atas bawah naik ke atas. Udah lihat jawaban. Ya udah kirim. Tanya mama pergi ke mama. Mak, kirim. Untuk sesi dokumentasinya sudah selesai ya teman-teman semua. Terima kasih Bapak Rohmat. Sama-sama Kak Rini, terima kasih Mas Bayu, terima kasih tim yang lain, terima kasih Bapak dosen dan Ibu dosen. Semoga sehat selalu. Amin.
Terima kasih juga Bapak Rohmat dan Bapak Ibu guru yang lainnya yang berkenan untuk hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir juga pada hari ini, dan kakak-kakak MC dan juga operator yang sudah membantu kegiatan PKL kita pada hari ini, serta adik-adik nih yang sudah aktif bertanya juga pada kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai seperti itu. Amin. 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 Mungkin jangan lupa ya kayak siapin buat besok gitu aplikasinya ya, biar kita lebih ini. Mungkin nanti ada sesi di mana teman-teman bisa share screen itunya, AutoCAD-nya seperti itu. Jadi kita sharing aja sistemnya. Iya, jadi ke Google Drive. Siap. Jadi untuk itu terima kasih banyak ya untuk semuanya sudah